Halo guys, kembali lagi di game Dragon aja. Kali ini aku akan sharing video cross server ya. Cross server di tanggal 25 Maret tahun 2021. Nah, di sini cross servernya kebetulan itu yang tipe Tide of the God ya, yang kayak gameplay MOBA yang kalian harus ngancurin tower secepatnya dan ngancurin tower di base musuh seperti itu. Nah, di sini kebetulan ya aku lagi pakai Soul Dancer karena ini adalah hari Kamis, dan hari Kamis seperti biasa setelah klub war memakai Phantom Sound ya, PS itu aku langsung ganti ke Soul Dancer karena aku harus ngeling ke salah satu teman gitu ya untuk Clash of Sword ya kalau nggak salah ya, istilahnya COS lah kayak gitu. Nah, karena aku baru ingat aku belum cross server, jadi ya udah gitu ya, nggak bisa ganti ke kelas yang lain, jadinya aku pakai Soul Dancer. Udah lama ya nggak pakai Soul Dancer untuk bermain di klub war cross server, bukan klub war, kayak event cross server. Karena biasanya di klub war pun sekarang aku juga udah nggak pernah pakai kelas Soul Dancer lagi. Padahal kelas Soul Dancer ini adalah kelas utamaku gitu ya. Dulunya waktu buat pertama kali aku pakai kelas Soul Dancer ini. Oke, di sini sebenarnya ya guys ya, sebenarnya itu aku itu melawan beberapa clubmate atau temen klubku sendiri gitu ya. Di sini tuh ada beberapa, ada Luka itu leader klubku ya. Ada Luka, terus ada Noramue ya. Noramue, ada Milim juga di sini. Terus ada siapa lagi? Bentar guys, nggak kelihatan soalnya ya. Ada siapa lagi ya? Nanti aja kalau misalnya kelihatan ya. Oh, ada Raw juga. Tapi Raw itu sama Luka itu ada di lawan ya, tim lawan. Cuma guys ya, memang kalau misalnya pakai kelas Soul Dancer gitu mau ngekill ini monster itu agak sulit gitu ya. Di sini ini rasanya mati ding, kalau nggak salah ya. Oh, juga ada Kak Pris juga semestinya ya, tapi Kak Pris itu juga ada di pihak lawan. Jadi di sini aku berusaha ya untuk ngejaga towernya biar nggak dihancurin gitu ya. Semestinya main mode ini nih gampang sih, kalian cuma jaga tower gitu loh. Sama aja saat kalian itu main MOBA kayak AoV kayak main Mobile Legend atau main MOBA lainnya, itu gameplaynya kan sama. Cuma di sini ya seperti itulah. Sebenarnya itu aku agak lupa loh guys cara untuk menggunakan kelas Soul Dancer ini gitu ya. Dan aku juga takut terlalu maju. Karena sekali lagi aku harus inget ya, ratingku tuh kecil masalahnya.
cuma 360. Kalau misalnya kesenggol aja sama salah satu temen klubku sendiri gitu yang ada di pihak lawan gitu, aku pasti mati. Karena mereka itu lebih tebel gitu, lebih sakit. Jadi di sini ada yang mau curi-curi ya. Jadi aku langsung balik ya, putar arah, save your life, run for your life gitu ya, lari untuk menyelamatkan diri. Nah, kadang itu makanya guys, kalau misalnya itu kalian itu bertemu dengan ini mati lagi guys ya. Jadi kalau misalnya kalian itu bertemu dengan lawan yang sepadan atau setara, istilahnya tuh gap ratingnya nggak terlalu tinggi, itu semestinya bisa diakalin, karena setiap segala sesuatu tuh pasti ada strateginya gitu ya, caranya gitu ya. Cuma kalau misalnya gap ratingnya terlalu tinggi, masalahnya memang nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nah kalau misalnya di sini itu semestinya masih bisa diakalin. Di sini juga kalau bisa itu berusaha ininya itu jangan sampai ke towernya kita gitu ya. Jadi di sini aku lebih ngeributin Adamnya dibandingkan untuk mukil-mukilnya ya, karena di sini ya sekali lagi kalau di cross server itu fokus utamaku itu untuk menang, bukan untuk mukil. Jadinya gimana caranya untuk menang gitu, meskipun istilahnya itu aku harus berkorban atau jadi tumbal nggak masalah gitu. Yang penting timku tuh harus menang. Meskipun rankingku di bawah banget, nggak masalah. Pokoknya timku menang karena aku ngincer itu emblemnya gitu ya. Kalau bisa menang. Karena emblemnya kalau menang, apalagi ini kan game pertama kan, otomatis kalau menang emblem yang aku dapatkan lebih banyak. Ini aku tahu nih kak Pris motong ya, jadi aku nggak jadi ke yang sana gitu. Jadi aku kembali untuk mendefend towerku. Maafkan aku kak Pris, maafkan aku. Aduh, kadang-kadang itu gimana ya, jujur ya, kadang itu aku nggak suka gitu loh kalau justru misalnya di cross server itu aku ketemu dengan player-player yang setim denganku atau seklub denganku, itu aku kurang suka gitu. Karena apa, otomatis kan aku harus ngelawan mereka ya. Kalau misalnya mereka itu satu tim sama aku, misalnya Kak Milim itu satu tim sama aku, terus Nora Mue juga satu tim sama aku. Nah kalau misalnya nggak satu tim kayak Kak Pris gini jadi lawanku gitu ya, atau Luka atau tadi Raw gitu yang tadi gitu ya, itu kan istilahnya aku harus ngelawan mereka gitu loh, entah mereka yang ngekill aku atau aku yang ngekill mereka. Nah itu aku kurang suka semestinya, apalagi aku tahu oh ini semestinya temenku gitu loh, semestinya aku nggak boleh ngebunuh mereka gitu loh. Ya di sini aku bertahan ya, pokoknya berusaha banget tower yang ini tuh jangan sampai jebol gitu, dimanapun caranya. Jadi istilahnya itu meskipun aku
nggak bertemu clubmate-ku di sini gitu ya, misalnya aku ada di teammate siapapun, itu aku pasti berusaha ngedefend towernya. Maka dari itu aku jarang banget milih jalur yang di tengah, karena aku tahu pastinya banyak orang yang ada di tengah gitu ya. Aduh, mati gara-gara Adamnya dong. Bukan mati kegeprek sama player lain guys, tapi mati gara-gara Adamnya ya, kegeprek sama Adamnya. Jadi gitu guys, aku berusaha ngejaga agar towerku tuh nggak jebol semua gitu loh. Maka dari itu kadang-kadang itu kalau misalnya kalian lihat beberapa video yang aku upload di YouTube tentang cross server itu, kenapa aku milihnya tuh di jalur yang sepi gitu ya. Mungkin bagi kalian itu mungkin lu suka banget panen bot gitu ya, atau kayak gimana. Semestinya bukan ngincer bot-botnya gitu ya, yang aku incer itu towernya. Karena biasanya yang di kiri atau di kanan itu jarang banget dijaga sama orang, jadi gampang banget jebol gitu loh. Biasanya kalau kiri kanan udah jebol, otomatis gampang banget kan untuk nyerang tower yang di tengah itu loh. Jadi tiba-tiba ada musuh muncul dari sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Nah kalian bingung kan, ini orang muncul dari mana gitu ya. Yaitu dari tower yang udah jebol itu. Maka dari itu aku tuh biasanya milih kalau nggak di sisi kiri ya sisi kanan. Untuk apa? Untuk ngejaga tower yang di sisi kiri kanan itu setidaknya tuh ada yang masih bertahan gitu loh, nggak rontok semua gitu loh. Bukan karena panen botnya guys. Nah kalau kebetulan bisa panen bot ya kenapa tidak gitu ya. Oke, di sini menang ya guys ya. Oke, ini hasil akhirnya ya. Rank pertama itu yang masuk top 10-nya itu ada nomor 1 tuh Noramue. Pastinya dia itu pastinya ya GG, karena ya aku tahu lah dia salah satu Sultan Sultin juga di server S3 gitu ya. Damage-nya segitu guys. Ya nggak kaget sih. Cuma aku merasa beruntung aja dia ada di timku ya. Kalau misalnya sebaliknya gitu mungkin ya kalah guys ya, karena dia otomatis lah logikanya kalau misalnya kalian itu di cross server yang paling berani maju itu pasti Sultan Sultinnya gitu ya. Kalau misalnya kalian itu pinter pakai otak waktu main, enak tuh kalau misalnya Sultan Sultinnya itu kayak ketemu Noramue, ataupun kayak kemarin saat aku di Day of Liberty itu ketemu yang Angela Wing, yang model-model kayak gitu, itu enak banget timnya, tinggal di belakang aja gitu ya, bantu nyampah atau kayak gimana, atau ngelakuin hal yang lain gitu. So pasti enak banget karena istilahnya itu udah ada Sultan Sultin yang pasang badan semestinya. Jadi kalian itu tinggal ngerjain yang lain gitu loh, ngebantu yang lain gitu, curi-curi poin yang lain, pastinya kalian bisa menang tuh. Jadi kayak gitu ya. Di sini yang masuk lainnya tuh siapa lagi? Oh, ada Noramue ya, teman klubku. Terus ada Luka, leader klubku. Terus ada siapa lagi nih? Ada Nura juga, teman klubku. Ada Rau juga, teman klubku. Ada Milim juga, Kak Milim juga di masuk top 10-nya gitu ya. Terus ada juga Kak Pris semestinya ya. Ada Kak Pris juga. Rasanya sih itu ya. Apa ada yang lain ya? Ya kalau misalnya ada yang lain jangan lupa komen ya, karena yang aku lihat sih kayaknya sih itu ya. Nah misalnya kalian lihat dari sini ya guys ya, kalian bisa lihat tuh DPS ku berapa, damage ku tuh berapa, cuma segitu guys, kecil banget. Bir damage nya agak lumayan sih, healingnya juga bisa dibilang healingnya sih lumayan gede ya.
lumayan gede sih, hampir menyamai healingnya raw sih ya. Kalau dia 35.000, kalau aku 32.000. Cukup gede sih untuk soul dancer ya. Ya memang harusnya gede guys, karena memang ya kalian tahu sendiri lah soul dancer itu tipe kelas apa, tipe support ya otomatis healingnya harusnya ya OP gitu ya. Kalau nggak OP ya mending ganti kelas yang lain, ngapain juga pakai soul dancer. Nah kayak gitu ya guys ya. Ngekillku juga dikit banget gitu ya. Jadi bagiku sendiri yang cuma rating 360 ribuan seperti biasa, aku udah bilang kalau biasanya sih rating kayak aku nih cuma bisa ngerebut posisi 11 sampai 19 gitu ya. Kalau bisa masuk ke itu udah bagus banget gitu, udah bersyukur gitu ya. Kalau bisa masuk ke top 15-nya sih ya lebih lumayan lagi, tapi karena di sini ya cukup sulit ya, jadi ya 17 ya masih oke lah, yang penting menang lah. Kalau bagiku sih yang penting menang, karena ada penambahan emblem warmongernya gitu. Itu doang yang aku incer guys ya. Jadi gitu aja untuk video cross server Tide of the Cat ini bersama dengan teman-teman klub bineka yang lain ya. Secara nggak sengaja bertemu, tapi kalau bisa itu aku harap nggak bertemu gitu ya. Aku lebih suka itu kalau misalnya bertemu dengan player-player dari server lain gitu. Jadi kalau misalnya ngekill mereka atau apapun ya udah, karena memang dari server lain ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini itu kan kadang-kadang itu kayak aduh sungkan gitu loh. Kenapa aku harus ngekill dia gitu loh, dan lain sebagainya gitu. Apalagi bagi kayak tadi Kak Pris, terus ada Kak Rao juga. Kalau misalnya dia yang ngekill aku ya nggak masalah gitu, memang ratingku kan lebih kecil. Tapi kalau misalnya nggak sengaja aku nyampah terus bisa ngekill dia kan kayak gimana gitu loh. Jadinya itu yang aku kurang suka semestinya. Jadi ya sudahlah guys ya, jadi anggap aja ini kenang-kenangan, karena belum tentu bisa ketemu lagi dengan beberapa klub meet dari klub bineka juga. Jadi ya anggap aja ini sebuah kebetulan dan sebuah momen lah kayak gitu. Oke, gitu aja, dan semoga aja kalian cukup terhibur dengan video kali ini. Bye bye guys.